Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraian kita akan berkisar pada suatu hal yang sangat-sangat mendasar, yang saya kira sebagian besar di antara kita sudah tahu tentang rukun iman. Ya kan? Semua sudah tahu rukun iman. Kali ini kita akan masuk dalam rukun iman yang pertama. Percaya pada Allah. Ya kan? Percaya pada Allah. Antuk minabillah, itu kan istilahnya Rasul. Kamu percaya pada Allah. Kita akan bicara Allah. Saya kira saya juga sudah pernah singgung makna Allah. Akar katanya bisa dari aliha, yang mengherankan, yang menakjubkan. Bisa juga berarti yang dipatuhi. Allah itu dinamai Allah karena dia dipatuhi. Allah itu dinamai Allah karena semua ciptaan dan perbuatannya menakjubkan. Kalau Anda tidak takjub, maka bisa jadi ketidaktakjuban itu disebabkan perbuatannya. Ketidaktakjuban itu disebabkan karena sudah terbiasa. Saya beri contoh. Saya melempar ke atas, lantas jatuh. Menakjubkan atau tidak? Takjub atau tidak? Sudah tidak. Melempar ke atas, lantas dia lari ke atas, menakjubkan. Jadi terkadang karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu, sudah hilang ketakjuban kita. Tapi kalau sekali-sekali takjub, apa sebenarnya bedanya bagi Allah melempar sesuatu ke atas dan dia lari ke atas, atau melempar sesuatu ke bawah lalu dia turun ke bawah? Sama itu buat Allah. Kalau kita seandainya kita bermukim di suatu tempat yang terbebaskan dari daya tarik bumi, takjub itu kita. Tapi kalau sudah terbiasa di sana, hilang ketakjuban. Semua perbuatannya menakjubkan, sehingga dia dinamai Allah. Atau kalau Anda ingin tahu hakikatnya, mengherankan Anda, ini bagaimana ini bisa begini? Jadi karena dia dipatuhi, karena perbuatannya menakjubkan, dan karena hakikatnya tidak diketahui sehingga mengherankan, dinamailah dia Allah. Di Al-Quran dikatakan hal ta'lamu lahu samia. Apa kamu tahu ada sesuatu yang dinamai Allah? Tidak ada. Saya mau beri contoh supaya mudah-mudahan lebih jelas. Kalau saya berkata Ahmad, kenal siapa Ahmad? Anda bisa bertanya, Ahmad siapa? Ya kan? Kalau ada orang ketok dari luar pintu, terus Anda bertanya, siapa? Bisa jadi dia berkata, saya. Apa pasti Anda ketahui siapa saya itu? Belum. Tapi kalau Anda berkata Allah,
Anda tahu bahwa yang dimaksud ini adalah yang dipatuhi. Tahukah kamu ada satu nama yang seperti namanya? Tidak ada satu nama yang seperti namanya, itu Allah. Nanti kalau kita lihat, sebentar saya akan lebih rinci lagi. Qul huwallahu ahad. Huwa itu siapa? Katakanlah dia. Dia itu siapa? Tidak disebut sebelumnya. Kalau saya berkata, si A datang, dia naik mobil, dia hanya menunjuk ke si A yang datang. Tapi kalau saya berkata, Qul huwallahu ahad. Huwa itu siapa? Kalau dari segi bahasa tidak jelas huwa siapa. Tetapi karena dia jelas ada di dalam jiwa Anda, maka dengan berkata huwa, itu terus lari kepadanya. Jadi Allah itu ada di dalam diri kita. Baik, kita kembali. Itu Allah. Allah ini ada, saya tidak mau cepat-cepat berkata ada sifatnya. Tapi saya ingin berkata begini. Kalau Anda tanya orang Kristen, dia juga berkata Allah. Ya. Tanya orang musyrik zaman Nabi, siapa yang menciptakan alam raya ini? Dia jawab, Allah. Ketika kita berkata, rukun iman itu percaya pada Allah. Allah yang mana? Ya kan? Apa Allahnya orang musyrik? Apa Allahnya orang Kristen? Apa Allahnya Muhammad itu beda dengan itu? Kan itu persoalan. Belakangan ini banyak orang yang ingin mengatakan semua agama itu sama. Sungguhnya orang-orang yang beriman, penyembah bintang, Nasrani, Yahudi, siapa yang percaya pada Allah, maka mereka itu tidak akan mendapatkan kesedihan, tidak juga mereka itu akan mengalami rasa takut. Apa semua ini yang dimaksud dengan Allah itu? Nah, saya pernah berkata begini, kita lihat. Kalau saya berkata, saya mengundang Pak Ali makan siang pada hari Minggu. Apa semua yang bernama Ali saya undang? Bagaimana itu? Tidak. Apa setiap hari Minggu saya undang? Tidak. Anda harus tanya saya, yang Anda maksud Ali siapa? Ya kan mesti begitu. Yang Anda maksud hari Minggu, Minggu kapan? Jadi ketika kita atau Nabi bersabda percaya pada Allah, Anda harus tanya, ini Allah yang mana nih? Itu sebabnya dalam wahyu-wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah, kata Allah tidak digunakan. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Dia tidak berkata Iqra bismillah. Wahyu kedua, apa itu? Beda-beda pendapat ulama. Ada yang berkata Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika. Ada yang berkata al-muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Orang musyrik bertanya, kenapa Rabbuk? Siflana Rabbak. Coba kamu jelaskan kepada kita, Tuhanmu itu bagaimana? Dibuat dari emas, ini. Coba, siflana Rabbak. Maka turun
itu ayat Qul huwallahu ahad. Nah, ini kita di sini, saudara. Jadi percaya pada Allah itu adalah Allah yang ahad. Kita percaya pada Allah. Allah yang kita percayai ini, kita kagumi ciptaannya, kita patuhi, tetapi kita tidak bisa ketahui hakikat zatnya. Kita tidak bisa lihat. Ya kan? Allah kita tidak bisa lihat. Kita ambil dulu, kita tidak bisa lihat ini. Sesuatu tidak bisa dilihat karena bisa jadi dia diliputi oleh kegelapan. Saya tidak bisa lihat. Ya, pada sini lampu mati saya tidak bisa lihat. Bisa jadi juga karena terlalu terang. Kelelawar tidak bisa melihat di siang hari. Karena matanya tidak mampu melihat sesuatu yang terlalu terang. Kita habis menatap matahari, mata kita berkunang, bisa enggak melihat. Karena terlalu terang. Ada ulama berkata begini, sesuatu yang wujud, walau dia terang, baru Anda bisa melihatnya dengan benar kalau ada cahaya yang lebih terang dari dia. Saya ulangi. Ini remang-remang nih. Saya tidak bisa lihat bagus. Dia terang. Tetapi kalau dia terang lantas saya mau lihat, saya baru bisa mengetahui apa yang saya hadapi ini kalau ada cahaya yang lebih terang dari itu. Nah, Tuhan puncak cahaya. Jadi bagaimana kita mau mengetahui hakikatnya? Nah, tapi kita percaya. Mengapa kita disuruh percaya? Itu ada ulama lagi berkata begini. Anda tidak perlu melihat singa kalau Anda sudah dengar suaranya. Masih mau enggak ada suara singa? Ya toh. Saya enggak lihat. Ini ada di sini. Lari atau tidak? Belum lihat singanya. Jadi Anda tidak perlu melihat sesuatu kalau sudah ada tanda-tandanya dia wujud. Itu aksioma sebenarnya, itu sesuatu yang sangat ini. Dulu itu orang-orang penduduk gunung, dia lihat ada kotoran unta. Terus dia berkata, ini pasti ada unta yang lewat di sini. Percaya bahwa dia itu wujud karena alam raya ini ada. Apa yang kita ketahui tentang alam raya masih sedikit sekali. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang alam raya. Bumi kita ini hanya sebiji kacang di lapangan bola. Kita lihat ini sangat teratur. Ilmuwan berkata bahwa alam raya ini tadinya satu gumpalan. Quran juga berkata begitu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Ilmuwan berkata alam raya ini tadinya satu gumpalan, terus ada ledakan Big Bang ya. Oke, saya mau ambil contoh. Seandainya bohlam lampu ini pecah, Anda bisa atur pecahannya. Ini yang kecil, ini yang besar. Atau tidak? Tidak bisa. Bagus. Anda bisa atur bahwa dia bergerak lagi semua. Tidak bisa.
Anda bisa atur bahwa dia bergerak dan tidak tabrakan. Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau begitu, pasti ada yang atur ini. Anda bisa atur bahwa dia teratur. Bisa tahu enggak kapan ada gerhana matahari? Artinya ada keteraturan. Tidak mungkin keteraturan itu tidak ada yang mengatur. Pasti ada yang ngatur. Pasti ada yang menciptakannya. Karena tidak mungkin ada wujud yang tidak ada penciptanya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apa mereka diciptakan dari sesuatu yang tiada? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada penciptanya. Nah, itu biasa lantas ada orang berkata begini. Siapa yang menciptakan Tuhan? Ya kan begitu pertanyaan biasa. Anak-anak kita biasa tanya. Yang menciptakan Tuhan. Kan semua ada penciptanya. Kalau anak-anak, saya beri dia jawaban begini. Coba hitung dari 1 ke atas. Apa habis 1? 2. Habis 2? 3. Habis 3? Hitung terus. Kuat enggak dia hitung terus? Akhirnya dia apa? Dia berhenti. Ya kan? Kalau dia berhenti, waktu kamu berhenti itu, disitulah Tuhan. Itu kalau filosof berkata itu tidak ada itu rantai yang tidak berakhir. Pasti berakhir. Akal kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang terus menerus begini. Atau kalau mau contoh yang lain, balik. Tanya, 1 juta. Coba kurangi 1. 999.000. Kurangi 1 lagi. Waktu dia sudah sampai 1. Kurangi lagi. 0. Kurangi lagi. Nggak bisa lagi dikurangi. Jadi tidak ada, istilahnya itu tidak ada. Berurutan itu. Harus berhenti. Dan ketika berhenti itu, disitulah kata-kata, itulah Allah, itulah Tuhan.